Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Koima dengan NPM 057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi antar pribadi. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Yeti Husnul Hayati SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi interpersonal atau antar pribadi adalah proses interaksi melalui pertukaran makna yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal sebagai media utamanya. Mudahnya komunikasi interpersonal atau antar pribadi ini dilakukan oleh dua orang berbeda dalam suatu masyarakat maupun organisasi bisnis dan non-bisnis secara interaktif yang merupakan kebalikan dari komunikasi interpersonal atau berbicara pada diri sendiri. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara komunikasi pribadi dan komunikasi bisnis. Komunikasi pribadi yaitu dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih, bersifat santai, informal, dan penuh dengan ekspresi. Gaya komunikasi dapat berbeda-beda tergantung pada hubungan pribadi antar individu-individu, tidak standar, fleksibel, dan tanpa kop surat atau stempel. Tujuannya lebih berkonsentrasi pada hubungan pribadi antar individu-individu, sedangkan komunikasi bisnis yaitu dilakukan antara dua atau lebih organisasi atau perusahaan bersifat formal atau baku dan standar, memiliki aturan dan etika yang harus diikuti. Dilakukan dengan tujuan untuk mendukung tujuan bisnis agar lebih efektif dan efisien. Dilakukan dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan menggunakan bahasa yang formal untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Selanjutnya itu ada tujuan komunikasi antar pribadi. Yaitu tujuan komunikasi antar pribadi itu ada 7. Yang pertama, mengurangi terjadinya konflik. Kedua, memperoleh informasi. Ketiga, mendeteksi kebohongan. Keempat, melakukan kerjasama. Kelima, membantu dalam manajemen konflik dengan orang lain. Keenam, menumbuhkan simpati. Dan terakhir, yang ketujuh, menumbuhkan motivasi. Selanjutnya, di sini ada kendala-kendala dalam komunikasi antar pribadi. Nah, yang pertama, perbedaan budaya. Perbedaan budaya itu adalah termasuk kendala-kendala dalam komunikasi antar pribadi. Nah, selanjutnya ada gangguan lingkungan, kehilangan kefokusan, pengaruh status, penggunaan bahasa yang berbeda. Penggunaan bahasa yang berbeda itu sangat mengganggu dalam komunikasi antar pribadi karena keterbatasan bahasa. Nah, yang selanjutnya itu ada perbedaan generasi, kurangnya pengetahuan, dan keterbatasan fisik. Selanjutnya, mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Nah, mendengarkan dengan aktif merupakan kegiatan mendengarkan yang dinamis dan memerlukan konsentrasi penuh dan utuh tanpa diinterupsi adanya gangguan dalam komunikasi. Peranan mendengarkan dalam komunikasi. Mendengarkan memainkan peran penting dalam komunikasi dan mendengarkan secara efektif dapat membantu seseorang memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara secara objektif. Kemampuan mendengarkan secara aktif juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Berikut adalah peran mendengarkan dalam komunikasi. Nah, yang pertama, membantu memahami pesan yang disampaikan secara objektif. Kedua, meningkatkan efektivitas komunikasi. Ketiga, menciptakan hubungan interpersonal yang lebih baik. Yang keempat, membantu menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan untuk merespon dengan tepat terhadap pesan yang disampaikan. Selanjutnya, apa sih perbedaan mendengar dan mendengarkan? Mari kita bahas. Nah, mendengar dan mendengarkan. Mendengar adalah proses pasif, tidak sengaja dan sensorik di mana kita merasakan suara. Mendengar merupakan respon tubuh yang melibatkan tentang suara dan tidak memerlukan perhatian. Mendengar adalah sebuah kemampuan seseorang dalam menangkap suara atau bunyi dengan menggunakan telinga. Mendengar adalah aktivitas menangkap bunyi baik itu bahasa maupun non-bahasa dan dilakukan dengan tidak sengaja. Nah, dan adapun mendengarkan. Sedangkan mendengarkan adalah proses aktif dan disengaja yang melibatkan pemahaman kata-kata dan suara yang kita dengar. Mendengarkan membutuhkan perhatian khusus, kesadaran
yang disengaja, reaksi emosional, bahkan melibatkan indera tubuh lainnya dalam respon. Mendengarkan juga adalah proses mendengar secara sungguh-sungguh terhadap suatu hal atau memasang telinga untuk mendengarkan dan memperhatikan. Jadi, mendengar adalah sesuatu yang tidak sengaja, sedangkan mendengarkan adalah sesuatu yang disengaja. Selanjutnya, syarat mendengarkan secara efektif. Syarat mendengarkan secara efektif itu ada 10. Satu, hadapi pembicara dan pertahankan kontak mata. Jika kita berbicara atau sedang mendengarkan orang lain, itu sebaiknya kita saling berkontak mata. Yang kedua, bersikap penuh perhatian tetapi santai. Yang ketiga, tetap berpikiran terbuka dan jangan menghakimi. Yang keempat, jangan menjadi perampas kalimat. Jadi, jika ada seseorang yang sedang berbicara, kita tidak boleh memotong pembicara tersebut. Sebaiknya kita harus mendengarkan sampai selesai. Yang kelima, berikan umpan balik yang jelas dan singkat. 6. Hindari gangguan dan jangan teralihkan perhatian. Ketujuh, berikan waktu untuk kawan bicara untuk menyelesaikan pembicaraan sebelum memberikan respon. Yang kedelapan, jangan memotong cerita lawan bicara. Yang kesembilan, berikan perhatian lebih dan jangan terlalu bicara. Yang kesepuluh, hindari menilai kepribadian lawan bicara dengan secara langsung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.